Kalau dilihat-lihat, bagian podcast ini benar juga nih. Si Onsu ini kalau dalam podcastnya jarang bahas si Sarkawi emang. Dia ini selalu bahas masalah anak, keputusan pengadilan nih. Coba kalian dengar. Fokus tentang anak, di mana menurut keputusan pengadilan 4 hari di dia, 3 hari di saya. Itu toh. Saya juga nggak ngerti kenapa akhirnya memicu kemarahan dia sampai akhirnya gua nggak butuh duit loh. Gitu. Ya Allah ya Robbi, saya nyari duitnya itu nggak gampang. Tuh kan selalu masalah anak. Tega lu Sarkawi bilang nggak butuh duit lo. Sekarang lu sibuk laporin netizen, sibuk kesana kemari. Dasar lo sekarang si Onsu ini, oknum-oknum sebelah ini bilangnya si Onsu banyak drama. Wajar lah. Kemarin-kemarin dia di live dihina, diinin, diomongin terus apa si Dugong tuh sama si Babu. Nggak ada dia ngomong, sekarang diangkat bicara, kalian bilang dia drama. Aneh juga, untung juga ada podcast ini ya. Dasar lo Sarkawi, cuy. Netizen Indonesia harus tahu ya. Petisi cancel Sarwenda dari sosial media hingga detik ini sudah ditandatangani oleh 135.464 tanda tangan terverifikasi. Sebenci itukah netizen Indonesia pada Sarwenda? Kenapa? Kan dia sedang kasmaran. Boleh dong orang yang lagi kasmaran memadu kasih. Emang gak boleh? Kenapa? Iri ya? Kenapa ya, heran gue. Baru ya ini aku menemukan ada orang yang lagi kasmaran dan memadu kasih dihujat seluruh Indonesia Raya. Ada apa sih? Kalian kenapa sih? Ngiri ya? Iri ya? Iri bilang bos, gue tak nganan aja. Ada adegan bongkar-bongkaran, Anda mulai lapor-lapor. Sebelum ada adegan bongkar-bongkaran, Anda mulai lapor-laporan dulu. Tapi denger-denger yo, Onyo juga dilaporkan. Bener gak sih? Wah, iki hati nurani ne wis mati. Sik talah ngomong gunung kewes yo. Wis podo nang akune Gali Ramadan dorong. Wis ngerti ceritane dhek nang gunung kewes dorong. Sik iki disclaimer ya, tidak untuk ditiru. Tapi sumpah nguwaka, iki nyambung sih. Long short story ya, pada intine iku embek-embek sing digawa ambek Gali sing dituku ambek kanca-kancane. Aku gak melok, kebetulan aku gak melok yo. Iku embeke dibalekno nang kandang. Sumpah ngwakak. Iki perlu dipertanyakan lagi yo, Anda iki tumbal sepes yo, sepes. Mo. Kira-kira iku disungsem apa dibalekno maneh nang kandange. Please aja Bang. Yang masalah silakan kuasa hukum S mengungkap fakta-fakta, silakan. Sepanjang fakta-fakta itu berkaitan dengan masalah anak, ya, berkaitan dengan masalah kenapa anak-anak tidak diberikan bertemu, berkumpul bersama dengan ayahnya seperti yang disepakati, ya. Sepanjang itu berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan hak anak-anak dan juga hak Ruben sebagai ayah untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Kami nggak khawatir gitu loh. Kami juga punya bukti-bukti gitu loh, yang mungkin juga akan menjadi suatu kejutan jika bukti itu akan kami tampilkan dalam persidangan. Tapi semuanya bukti-bukti itu akan berkaitan dengan kepentingan anak dan juga kenapa hak asuh anak itu harus bertindak. Dan yang pasti kalau hal itu dikabulkan oleh pengadilan, Ruben sudah mengatakan dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh S, yaitu tidak mengizinkan anak-anaknya untuk berkumpul. Inilah kerjanya para pengikutnya Ruben Onsu. Cancel Sarwenda dari sosial media. Emang bisa rupanya Sarwenda di-cancel dari sosial media secara paksa atau secara sepihak? Emang bisa? Mau secara paksa, mau secara gimana pun, Sarwenda nggak bakalan bisa di-cancel dari sosial media atau di boykot. Kayak mana caranya? Akun punya dia kok.
yang punya akun dia sendiri kok. Kayak mana cara dia? Hah? Kalian itu punya otak lah. Boikot. Bapak kau lah yang diboikot. Kalau dari televisi diboikot masih masuk akal. Karena mungkin bisa jadi kalian itu bisa pergi menjumpai KPI. Ini Endah, maaf ya kalau aku bikin video tentang kamu lagi. Soalnya rame, berarti kamu ini pembawa berkah, jadi rame. Maaf ya, Mbak Sarwenda, jangan laporin aku ya. Akunku jangan dilaporin. Ya? Hah? Apa? Oh ya dilaporin? Maaf ya Sarwenda, Mbak, maaf ya Mbak, jangan laporin akunku juga. Tidak ada guys, tidak ada Sarwenda itu datang ke Gunung Kawi mendukuni si Ruben. Ya, itu karangan belaka. Nih ya, siapa yang bisa membuktikan kalau si Sarwenda datang ke Gunung Kawi untuk mendukuni si Ruben? Aku bersumpah akan kucium kemuluan ibu kandung kalian seluruh warga. Tidak ada. Anaknya ketemu Ruben kok tatapannya beda gitu loh. Diperhatiin gitu ya, terkesan kayak aku kenal orang ini di mana ya gitu. Ngerti nggak sih? Kayak peluk tapi kayak nggak ada isinya gitu. Terus tatapannya tuh kayak cangguh gitu. Gimana sih, kayak nggak luas, kayak nggak seperti anak ketemu bapaknya. Gimana sih? Anaknya ketemu Sarwenda, you was for you man will get award. It's you strong your hair. Sarwenda, kamu itu wanita kuat, wanita berkelas. I swear what we scare in lady boy. Your voice deeper you man in your hair. Please, jangan pernah dengarkan apa kata laki-laki yang berwujud perempuan itu, karena kamu itu berkelas. And what is what for you? It's for you man. Never. Lu kan punya. Jadi intinya guys, yang diangkat dari lumpur itu adalah si RO, ya, karena dia diselamatkan dari dunia Chong. Harusnya dia bersyukur sama Sarwenda. Masih ada cewek secantik Sarwenda, seberkualitas Sarwenda masih mau menerima dia. Sosok ngata-ngatain dia ngangkat si S dari lumpur. Masa lumpur-lumpur gitu tapi kau kejar-kejar 5 menit ketawa ini. Netizen Indonesia tuh bener-bener ya, lucunya tuh lucu banget sumpah. Gue ngetawain Wenda. Ya Allah, aduh lucu banget ya Allah. Coba tolong friend kalian spill komentar apa yang menurut kalian paling lucu. Coba tolong screenshot komen. Berpisah terus kita dibilang diangkat dari lumpur. Puki kau ya, Puki, aku bilang Puki. Punya laki ngomongin, kau nggak tahu diri kau ya, kau dulu kuangkat dari lumpur. Ku suruh dia bawa aku, lumpur yang mana yang kau bawa? Dari lumpur mana aku kau bawa? Bawa sini. Tunjukkan lumpur mana yang kau bawa, kau bawa. Lumpur dari. Bagaimana bisa anak-anak disuruh live? Maksudnya nggak disuruh live, maksudnya live dan membaca-baca komentar para netizen. Udah, lupa ingatan ya? Lupa ingatan. Jejak digital ada loh kak. Coba deh. Lihat-lihat lagi jejak digital sebelumnya ya kak ya. Udah ya kak ya. Udah ya. Cuman bisa ketawa aja lah kak. Bye.
Gue Jennifer or Sarwenda? Babe, don't say the name. Jangan kayak gitu. Jangan mancing-mancing Jusah ngomong yang aneh-aneh. Aduh, pengen Hah? What? Go. Mana Jennifer? Jennifer pulang. Jennifer go. Oh yeah. I would say John Truck. Baby. Karena emang my skin is very sensitive. Sekarang cuma 9 juta. Ini ibu kenapa dah gerasak gerusuk begitu sampai bersalahan? Ibu, sini saya lurusin ibu pakai bahasa baik. Jadi follower Sarwenda yang 34 juta itu di Instagram ibu. Sementara follower Sarwenda itu yang 9 juta di TikTok ini ibu. Jadi bukan dari 34 juta turun jadi 9 juta, bukan kayak gitu ibu. Ibu kalau udah di Batak ibu itu udah dikasih gelar tambahan. Gelarnya itu jadi si bola huta. Gerasak gerusuk banget, pamaju-majuhu muncuna. Informasi terbuka bertindak untuk dan atas nama klien kami Sarwenda yang diduga dilakukan oleh pemilik akun TikTok, diantaranya Cancer, @andai05065, Suka Bakso, _ayah04, Jaya Mulia, @mobil, dan fullcheckio, @full.check.io, dan yang terakhir J2_P, J2_APS. Misalnya kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya, tapi malah di framing yang lain kepada orang yang selalu memframing saya seperti itu. Jadi boleh sekali-kali saya langsung bertanya kepada yang lebih ahli dan mereka yang lebih menyelesaikan semuanya. 95.000 petisi cancel Sarwenda sudah ditandatangani. Jadi itu ya guys, itu terbagi menjadi 3 petisi. Yang pertama itu adalah petisi cancel Sarwenda sudah ditandatangani sebanyak 74.000, dan petisi boykot Sarwenda itu sudah ada 21.000, dan sisanya ya puluhan itu masih cancel dan boykot di media sosial lainnya. Sebetulnya petisi kayak gitu penting nggak sih, yang sebetulnya itu berawal dari permasalahan keluarga, tapi kenapa jadi imbasnya ke banyak hal gitu ya. Menurut kalian petisi kayak gini penting nggak sih dibuat bahkan sampai puluhan ribu gitu ya? Silahkan komen dulu di kolom komentar. Petisi atau boykot seperti ini ada tuh sebetulnya karena dipantik nih oleh timnya Sarwenda yang dikit-dikit tuh ngelaporin netizen atau ngelaporin penggiat sosial yang mengkritisi Sarwenda. Nah sekarang pengacaranya sendiri tuh yang kebingungan ketika petisi itu sampai puluhan ribu ditandatangani. Ya mereka bilang harusnya ini menggunakan saran digital yang baik saja. Ya nggak gitu, kalian sendiri sudah ngelaporin para netizen itu ke polisi. Padahal udah tahu kalau resiko sebagai artis tuh ya begitu, pasti bakalan diomongin sama netizennya, baik yang baik maupun yang positif, baik yang positif maupun yang negatif, ya nggak sih? Nah sekarang siapa nih dari kalian yang juga menandatangani petisi tersebut? Kasih deh like-nya di sini, dan jangan lupa share-save juga video ini, karena sebetulnya ini sifatnya internal kan. 26 Juni, benar pada hari Jumat 26 Juni 2026 Saudara S telah datang ke Polres Jakarta Selatan dan membuat laporan polisi dugaan penghinaan. Saat ini tahapannya tahapan penyelidikan, dan tentunya pada tahap ini penyelidik maksud saya akan mengundang orang yang terkait yang mengetahui kejadian itu. Nah, itu sedang diagendakan penyidik untuk diundang, kemudian didengar keterangannya dalam interogasi untuk mengetahui apakah laporan tersebut benar ada tindak pidana atau tidak.